Salam, salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu semua bukanlah karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita. Sehingga di pada pagi hari ini kita masih bisa berkata-kata tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita pergunakan kesempatan yang berikan Tuhan kepada kita. Karena kesempatan itu tidak bisa kita ulangi kembali. Karena kesempatan itu hanya sekali. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari buka hati kita kembali kepada Alkitab. Firman-firman kebenaran, supaya kita betul-betul mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jika kita tidak kembali kepada Alkitab, tentu kita mengikuti aturan-aturan manusia. Jika kita mengikuti aturan-aturan manusia, kemanakah kita dibawa? Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari buka hati kita lebar-lebar. Undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, supaya Roh Kudus menuntun, membimbing, menyertai kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak, dan di pada pagi ini Engkau telah banguni kami dengan siap walafiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan firman-Mu. Kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan, di mana Bapa di pada pagi hari ini Engkau telah banguni kami, dan kami juga akan merenungkan sebagian firman-Mu. Kami percaya Bapa firman-Mu yang kami baca ini Bapa bisa kami mengerti dan bisa kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga Bapa kami tidak hanya ikut-ikutan saja, tapi betul-betul menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Dimanapun Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi, yang bisa menyaksikan video ini, semoga keadaan kita semua keadaan tetap dalam tuntunan Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jika kita tidak kembali kepada firman, kita tentu diombang-ambingkan dunia ini. Kita tidak akan mampu untuk melawannya. Kita tidak akan mampu untuk melawan arus, tapi kita akan hanyut di bawah arus. Jadi Bapak Saudaraku, tidak ada pilihan jika kita itu mengatakan kita ini adalah anak-anak Tuhan, harus kembali kepada firman kebenaran. Karena firman kebenaran inilah menunjuk kita. Firman kebenaran inilah untuk sebagai petunjuk dalam kehidupan kita, bagaimana sebetulnya kita hidup di dalam dunia ini. Kadang kita Bapak Saudaraku, kita tidak mengerti apa yang harus kita lakukan, sehingga seringkali kita melakukan seturut dengan aturan-aturan dunia. Karena apa? Karena kita melihat situasi dunia, kita melihat dunia. Jadi kita bukan kembali kepada firman, kita tidak kembali kepada Alkitab. Seharusnya kita menjadi anak-anak Tuhan, kita kembali kepada Alkitab, kepada originalnya, supaya tidak lari daripada kebenaran, supaya kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Karena apa? Karena di Alkitablah petunjuk jelas bagaimana kita menjalankan seturut dengan kehendaknya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita kembali kepada Alkitab. Kita akan membaca Alkitab kita, Roma 12, kita baca dari ayat 1. Di sini judulnya persembahan yang benar. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita mengatakan kita ini adalah anak-anak Tuhan, tentu kita menyukuri apa adanya pemberian Tuhan. Karena kita mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan kita napas. Seperti pagi-pagi hari ini
kita sudah dibanguni dengan sehat walafiat. Jadi karena Tuhan sudah memberi kita kesempatan bangun di pada pagi-pagi hari ini, kita harus mengucap syukur. Jadi bukan karena belum mendapatkan, tapi kita karena sudah menerima berkat-berkat Tuhan. Jadi di sini kita baca ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak cukup hanya beribadah, kita tidak cukup hanya ke gereja, tapi persembahkanlah tubuh kita yang kudus. Karena Tuhan mau tubuh kita ini untuk memuliakan nama Tuhan. Kita diciptakan seturut dengan gambarnya. Jadi Tuhan itu ingin kita memuliakan, memuji, meninggikan namanya. Jadi kita mengerti untuk apa kita diciptakan di dalam dunia ini. Jadi kita diberi talenta berbeda-beda untuk menyenangkan hatinya. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus bersyukur kita itu diberikan karunia yang berbeda-beda, saling mengisi satu dengan lain. Jadi banyak sekali manusia saat ini mengeluh terus. Karena apa? Karena dia tidak sadar dia diciptakan untuk apa. Tuhan sudah memikirkannya terlebih dahulu. Sebelum kita lahir ke dunia ini, kita diciptakan untuk apa? Seperti tukang rumah. Tukang rumah itu sebelum dibangun rumah itu, dia sudah membuat gambarnya bagaimana rumah itu dibuat. Jadi jangan kita mengajari, jangan kita komplain, jangan kita itu mengatakan Tuhan itu tidak baik. Karena apa? Karena kita sudah dirancang terlebih dahulu, sama seperti tukang yang membangun rumah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kadang batu itu komplain. Diibaratkan kita itulah batu-batu penjuru, batu-batu bangunan. Sekarang kita tidak sadar batu itu dipakai untuk apa. Kita bilang, kenapa saya dipakai batu, ditaruh saya di tepi comberan ini? Kenapa saya ditaruh di pintu ini? Kenapa saya ditaruh di dinding ini? Kita mengatakan seperti itu, tapi kita tidak menyadari kita itu pergunakan seturut dengan kehendaknya. Jadi kita ditaruh di mana itu adalah kehendaknya. Sudah dirancang sebelum kita diletakkan. Jadi Bapak Saudaraku, seringkali kita tidak siap apa yang kita terima saat ini, sehingga kita mengeluh terus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita harus sadar siapa kita sebenarnya, sehingga kita ini mengeluh terus. Jadi Bapak Saudaraku, kita ini tidaklah ada apa-apanya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kita menyukuri apa adanya, supaya Tuhan itu senang apa yang diciptakannya. Tuhan itu tidak kecewa Tuhan menciptakan manusia. Jadi ayat 2 mengatakan kepada kita, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika kita itu adalah anak-anak Tuhan, kita mengatakan saya ini Kristen, pengikut Kristus, tentulah Tuhan tadi mengatakan kepada kita, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi banyak saat ini kita tidak tahu membedakannya, manakah itu anak dunia, manakah itu anak Tuhan. Karena apa? Karena tidak ada bedanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, harus tunjukkan warna kita. Kita itu harus menjadi terang, menjadi contoh, menjadi berkat, menjadi saksi kebenaran firman Tuhan. Jadi kita tidak sama seperti dunia ini.
Makanya di sini tadi katanya kepada kita, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tidak cukup di hati saja, tapi kita tunjukkan warna kita. Banyak orang Kristen saat ini yang penting hati ini. Semuanya itu hanya embel-embel. Semuanya itu hanya tanda-tanda. Yang penting hati ini. Itu banyak orang Kristen yang kelihatan pada saat ini. Makanya hamba Tuhan pun tidak lagi kelihatan. Tidak lagi kelihatan kelakuannya. Kenapa? Karena dia mengatakan yang penting hati ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana kita menjadi terang, bagaimana kita menjadi contoh, bagaimana kita menjadi berkat jika kita mengatakan yang penting hati ini. Jadi Tuhan itu mau kita, tubuh kita ini kita persembahkan sepenuhnya menjadi kudus, karena Tuhan itu kudus. Jadi Bapak Saudaraku, tidaklah gampang menjadi anak-anak Tuhan jika kita mengatakan saya ini Kristen, pengikut Kristus. Jadi kita harus serupa dengan gambarnya. Jadi banyak saat ini manusia, orang Kristen pada umumnya tidak lagi seru-turut dengan gambaran Tuhan, tapi sudah gambaran-gambaran dunia seingin dengan kehendaknya sendiri. Jadi makanya Tuhan mengatakan di Kejadian 6, aku kecewa menciptakan manusia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sadarlah kita diciptakan maunya untuk apa. Jadi kita harus menyukurinya, walaupun mungkin kita diciptakan jadi jambar, kita tidak menjadi komplain. Walaupun mungkin kita diciptakan menjadi keset kaki, kita tidak jadi komplain. Walaupun kita mungkin ditaruh di dalam bak, membuat bak kamar mandi, kita tidak komplain. Walaupun kita mungkin diciptakan untuk dinding, kita tidak komplain. Karena apa? Karena itu seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan keperluan Tuhan, seturut dengan kesenangan Tuhan. Jadi jangan kita komplain kita ini diciptakan seturut dengan kehendak Tuhan, tapi kita menyukuri. Karena apa? Karena kita adalah ciptaannya. Jadi ayat 3 mengatakan kepada kita, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang yang antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, seringkali kita ini memikirkan hal-hal yang tidak perlu dipikirkan. Kita memikirkan kenapa Tuhan ciptakan saya begini, kenapa Tuhan saya memberikan saya begini, kenapa Tuhan, kenapa terus. Tidak merasa pernah puas, tidak pernah merasa mengucap syukur. Karena apa? Karena ingin dia seperti kehendaknya, bukan dia ingin diciptakan Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, seakan-akan kita ini adalah Tuhan. Karena apa? Karena kita ingin seperti kehendak kita. Tuhan itu ingin kita seperti kehendak kita dilakukannya di dalam dunia ini. Oleh kitalah yang mengatur Tuhan itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus berubah. Harus berubah bahwa kita itu beda dengan anak-anak dunia. Kita itu tampil beda. Jadi di sini jelas katanya tadi kepada kita, ayat 3 tadi, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan,
tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai dirimu menurut iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita diciptakan Tuhan berbeda-beda. Kita diciptakan Tuhan tampil beda, karena kita diciptakan serupa dengan gambarannya. Jadi manusia mengubah gambarannya. Makanya banyak manusia saat ini tidak merasa puas. Sudah Tuhan menciptakan kita menjadi laki-laki, ingin kita menjadi perempuan. Sudah diciptakan kita menjadi perempuan, ingin kita menjadi laki-laki. Kenapa? Karena kita ingin mengubah diri kita dengan kepuasan diri kita masing-masing. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita seperti kita menciptakan umpama saja kita menciptakan sebuah keinginan kita menciptakan umpama saja sama seperti pot bunga. Kita menciptakan pot bunga itu untuk indah dipandang. Ternyata pot bunga itu berubah dia menjadi seperti yang tidak diinginkan. Bagaimanakah perasaan yang menciptakan itu? Tentu yang menciptakan itu akan dia menghancurkan kembali, diubahnya kembali. Kenapa? Karena dia diciptakan tidak serupa dengan kehendaknya, tidak serupa dengan cita-citanya, tidak serupa dengan rancangannya. Jadi kadang kita tidak menyadari kita ini diciptakan Tuhan seturut dengan kehendaknya, sehingga kita merubah diri kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita harus menyukuri apa pemberian Tuhan kepada kita. Jadi Bapak Saudaraku, inilah kadang kita ini, karena kita ini merasa pintar, kita merasa ini kita bisa tanpa Tuhan. Jadi kita melupakan semuanya kehendak Tuhan, melupakan kebaikan Tuhan. Untuk apa kita diberikan hidup di dalam dunia ini? Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus melihat diri kita. Kita ini hidup ini untuk apa? Tuhan memberikan napas keluar masuk, napas kita ini bisa menghirup udara segar ini, siapa yang buat? Jangan kita ini tidak merasa puas karena kita melihat melihat itu, melihat sana, melihat ini. Kita tidak merasa puas, kita merasa kecewa. Kita diciptakan seperti diri kita. Kenapa Tuhan buat saya seperti ini? Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita ini diciptakan seturut dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Karena kita diciptakan berbeda-beda untuk saling mengisi satu dan lain. Jika kita diciptakan serupa semua, tentu tidak bisa saling mengisi satu dan lain. Coba saja Tuhan menciptakan perempuan semua. Coba Tuhan juga menciptakan semua laki-laki, pasti perang. Coba Tuhan menciptakan semua pegawai, tidak lagi bisa makan karena tidak ada petani. Coba Tuhan menciptakan semua petani, siapa lagi yang memakan? Jadi Tuhan itu begitu luar biasa untuk menciptakan kita untuk saling membutuhkan satu dengan lain. Karena apa? Karena Tuhan sudah merancang terlebih dahulu. Tidak diciptakan kita begitu-begitu saja, tapi kita diciptakan itu seturut dengan gambarannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, itu kita harus mengerti bagaimana sebetulnya jalan-jalan kebenaran firman Tuhan, supaya kita jangan kecewa, seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat 5 mengatakan kepada kita, demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus,
tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Dan di sini kita melihat di mana demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jadi kita diciptakan di sini tampil beda. Jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita, ayat 5 tadi mengatakan kepada kita, demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita saling masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita ini adalah ciptaan Tuhan, berbeda-beda dalam Kristus. Jadi kita sama seperti tubuh kita ini. Jadi fungsi-fungsi tubuh kita ini semuanya berbeda. Berbeda fungsi tangan, berbeda fungsi mata, berbeda fungsi kaki, berbeda fungsi mulut. Semuanya berbeda, tapi semuanya berjalan seturut dengan apa yang diperintahkan kepada tubuh kita ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, itulah uniknya Tuhan itu menciptakan manusia. Mata, kepala tidak komplain, kaki tidak komplain, kaki ini tidak komplain kepada kepala. Enak-enak kau di atas semua ya, saya yang capek berjalan. Kaki tidak komplain, tangan juga tidak komplain, enak-enak mulutnya makannya, aku yang mengambil, kamu yang menikmati. Di tangan itu juga tidak komplain. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, itulah ciptaan Tuhan. Jadi kita juga ini manusia sama seperti tubuh kita ini. Kita diciptakan berbeda-beda tapi satu di dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, itu harus kita menyadari. Jadi tidaklah seperti kehendak kita. Kalau kehendak kita, hidung ini jangan ditaruh di atas mulut. Karena apa? Karena mulut ini ingin makan sesuatu yang enak-enak. Tapi karena hidung ini di atas, ada di atas ini undil, bahkan ada di atas ingus, tidak layak sebetulnya. Sebetulnya ini pindah ke belakang hidung ini, karena yang bau-bau harus ke belakang supaya jangan dekat dengan yang enak-enak. Itu aturannya. Tapi Tuhan ciptakan kita ini, kenapa hidung ini di atas mulut? Itu seturut dengan gambaran Tuhan. Jadi kita nggak bisa komplain, mulutnya maunya mulut ini belah atas, hidung ini belah bawah, karena makan ini supaya jangan ada meler di atas. Tidak, seharusnya begitu. Harusnya hidung ini bawah, supaya meler pun dia hidung ini ke bawah, dia jangan kena mulut. Tapi Tuhan menciptakan seturut dengan kehendaknya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak saat ini manusia tidak puas. Kita diciptakan seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kita mengubah-ubah diri kita, mengerombak-rombak ciptaan Tuhan, merombak-rombak kesenangan Tuhan. Itu perkara-perkara kecil tanpa kita sadari bagaimana Tuhan menciptakan kita merombak fungsi kita. Aturan tadi fungsi kita menjadi perempuan, menjadi fungsi kita laki-laki. Jadi itu semuanya karena kita itu merasa tidak pernah puas, tidak pernah menyukuri pemberian Tuhan. Coba Tuhan merombak diri kita, Tuhan cabut nyawa kita ini, kan semuanya sudah selesai. Tapi Tuhan itu berikan kita ini supaya kesadaran, supaya kita yang bertobat, supaya kita ini kembali kepada firman Tuhan, supaya kita ini selamat mendapatkan kehidupan yang kekal. Tuhan itu penuh dengan kesabaran, kita diberikan kesabaran. Tidak begitu kita merombak fungsi kita, Tuhan itu memberikan tamparan. Tidak, tapi Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dia sangat sabar menantikan kita
supaya kita itu kembali kepada ciptaannya. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat 6 mengatakan kepada kita, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lain menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kita lakukan seturut dengan iman percaya kita. Apa kita diciptakan Tuhan? Apa karunia yang berikan Tuhan kepada kita? Marilah kita lawan. Marilah kita itu pergunakan semaksimal mungkin dengan sesungguh-sungguhnya. Jadi banyak saat ini kita tidak mempergunakan fungsi kita yang sebenarnya. Jadi ayat 7 mengatakan kepada kita, jika karunia itu melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu mengajar, baiklah kita mengajar. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ada tugas yang berikan Tuhan seturut dengan karunia-karunia yang berikan Tuhan kepada kita. Jika kita tidak pergunakan karunia-karunia yang berikan Tuhan itu kepada kita, Tuhan akan cabut. Tuhan akan pindahkan kepada orang-orang yang mempergunakannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan kita mengatakan saya percaya Tuhan, tapi kita tidak mempergunakan karunia-karunia yang berikan Tuhan kepada kita. Kita tidak mengindahkannya, kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Kita ingin menjadi seperti orang lain. Jadi banyak kali manusia saat ini ingin seperti orang yang lain, seperti yang dia lihat. Dia ingin seperti yang lain. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah tanpa kesadaran kita masing-masing. Jadi Bapak Saudaraku, kita di sini kita tarik kata-kata tadi kepada kita, ayat 7 tadi kepada kita, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya melakukan pelayanan ini karena itulah diberikan Tuhan kepada saya. Di mana tahun 2006 semalam itu saya bernazar pada Tuhan, Tuhan, jika saya sembuh, saya akan melayani Engkau semampu saya. Sehingga sampai saat ini Bapak Saudaraku, saya pergi untuk melayani. Kenapa? Karena itu sudah nazar saya kepada Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, saya tidak melihat diri saya sendiri, pintar atau tidak, bisa atau tidak. Karena apa? Karena saya mau tunduk kepada Tuhan. Saya mau melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Ya memang jika Tuhan kehendaki saya membaca juga berterbata-bata, itu semuanya terserah Tuhan. Jika saya itu berbicara tidak ada titik komanya, itu terserah Tuhan. Saya itu tidak komplain kepada Tuhan. Tuhan, jika Engkau pakai saya, kenapa Engkau membuat saya tidak pintar? Kenapa Engkau membuat saya tidak lancar untuk membaca? Kenapa tidak Engkau membuat saya berbicara dengan bijaksana? Itu saya tidak komplain. Karena apa? Karena saya menyukuri apa adanya pemberian Tuhan kepada saya. Karena saya tahu saya ini harga debu pun tidak. Saya menyadarinya itu, sehingga saya menyukuri walaupun mungkin firman saya bagi kepada Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus tidak masuk di akal, itu tergantung kalian masing-masing. Tapi saya Bapak Ibu Saudaraku menyampaikannya kepada Bapak Ibu Saudaraku itu dengan hati saya, dengan hati yang berikan Tuhan kepada saya. Saya memberikannya itu apa adanya yang pemberian Tuhan kepada saya. Jadi saya tidak tambah-tambahi, tidak kurang-kurangi. Karena hanya begitulah kemampuan yang berikan Tuhan kepada saya. Karena begitulah Tuhan memberikan kepintaran kepada saya, sehingga saya salurkan kepada Bapak Ibu Saudaraku. Kalau saya berpikir secara daging, tentu saya malu saya menyampaikan firman kepada Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Apalagi saya ketika saya membaca firman Tuhan tersentak-sentak, kayaknya tidak saya bisa membacanya. Ya memang itulah pemberian Tuhan kepada saya.
Kadang-kadang saya mengucapkan nama-nama di Alkitab ini, saya lupa apa tadi ya. Nah, saya mengatakan seperti itu. Memang itulah pemberian Tuhan kepada saya. Jadi itu saya tidak komplain kepada Tuhan, tapi saya menyukurinya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya kalian semuanya maklum. Karena apa? Karena saya tidak sekolah. Karena saya menyampaikan firman Tuhan ini adalah kandidat karena kasih karunia. Saya melayani ini karena kasih karunia. Saya diberikan Tuhan talenta ini karena kasih karunia. Bukan karena kepintaran saya, bukan karena kekuatan saya, bukan karena kehebatan saya, tapi karena Tuhan sangat mengasihi saya sehingga saya dipakai untuk melayani, untuk menyampaikan firman kebenaran, untuk menjangkau jiwa-jiwa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, saya tidak malu walaupun mungkin saya tidak layak untuk didengarkan. Saya apa adanya. Jadi Bapak Saudaraku, saya pasti jika saya berpikir secara manusia, secara daging, tentu saya tidak akan berani untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Karena Bapak Ibu Saudaraku sekalian, sebelum pun saya menyampaikan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, kalian sudah mengerti apa yang saya sampaikan. Tapi ini semua saya tidak malu karena saya ini apa adanya. Begitulah pemberian Tuhan kepada saya menyukurinya, saya melakukannya dengan semampu saya. Di mana talenta-talenta yang berikan Tuhan itu kepada saya. Saya tidak tinggal diam, saya tidak simpan talenta-talenta itu dengan mengurungkannya, tapi saya akan membagi-bagikannya kepada Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, jangan Bapak Ibu Saudaraku sekalian menganggap saya ini pintar-pintaran, tidak. Tapi saya ini menyampaikan apa yang diberikan Tuhan kepada saya. Karena saya dipakai saat ini karena kasih karunia. Seandainya saya tidak melakukan firman Tuhan, ya mungkin saya sudah lama tidak lagi ada di dalam dunia ini. Tapi karena kasih karunia sampai saat ini saya masih ada eksis untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, saya tidak akan sia-siakan karunia-karunia yang berikan Tuhan kepada saya. Di sini tadi katanya kepada kita ayat 8 tadi, jika kamu karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Jadi Bapak Saudaraku, saya bukan menasihati, saya adalah mengingatkan. Karena saya diubahkan, karena saya